Siapa sekarang wajahnya? 11 Februari seorang pahlawan nasional dari Tanah Serambi Mekah wafat. Simak kisahnya dalam Today's History. Pada 11 Februari 1899, Panglima Perang asal Tanah Rencong Teuku Umar wafat. Ia gugur setelah tertembak saat terjadi pertempuran di Meulaboh. Semasa hidupnya, Teuku Umar dikenal sebagai Panglima Perang yang pandai menyusun strategi gerilya. Bersama istrinya Cut Nyak Dien, ia berjuang melawan cengkeraman kekuasaan Belanda. Saat itu Teuku Umar berpura-pura mendukung Belanda demi mendapatkan keuntungan yang bisa ia gunakan untuk membela bangsanya. Hingga pada akhirnya Belanda mengetahui siasat ini. Gubernur Belanda saat itu, Dijkhoff, memerintahkan Panglima Perang Van Heerts bersama pasukannya untuk menangkap Teuku Umar. Terjadilah serangan mendadak ke daerah Meulaboh yang merenggut nyawa Teuku Umar. Jasadnya beristirahat di Desa Mugo, daerah pedalaman Meulaboh. Teuku Umar, kalau lewat sehari-hari itu di daerah sekitar Menteng itu daerah yang elit, daerah yang eksklusif, harga tanahnya juga sangat mahal. Berapa harga tanahnya? Waduh, Mar, sudah pasti di atas 50 juta per meter persegi. Itu rumahnya Megawati Soekarno Putri kan ada juga di situ kan? Kalau tidak ya. salah ketika dikasih atau diberikan oleh negara, itu sekitar 60 M ke atas ya? Itu ada rumahnya mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Fauzi Bowo. Di situ juga. Rumahnya salah satu pemilik media terbesar itu yang ada di daerah Tendean itu juga ada di situ gitu. Daerah elit lah, se-elit dan juga se-eksklusif perjuangannya dulu bersama istrinya. Betul, karena berani sekali ya Teuku Umar ini sangat dikenang dengan keberaniannya dia karena menentangnya juga dengan keberanian sangat besar dan dia ternyata pernah menguasai satu kapal Belanda. Di situ namanya kapal Hoogtenton dan dia naik ke atas situ dan kemudian dia menguasai dan akhirnya bisa merampas banyak sekali senjata dari situ. Dan strategi perangnya itu keren banget. Jadi dia tuh dulu pernah berseteru sama Belanda di tahun, sebentar saya lihat dulu. Dia berseteru sama Belanda itu di tahun 1880, berdamai. Berdamai dulu di 1883, kemudian setahun kemudian berantem lagi sama Belanda, kemudian dia berubah lagi. Dia menggunakan strategi, ya udah saya temenin dulu nih Belanda. Saya masuk, saya menjadi ally-nya. Dan pada saat itu Cut Nyak Dien itu merasa kaget. Dia nggak dikasih tahu Cut Nyak Dien bahwa dia tuh punya strategi. Jadi Cut Nyak Dien sempat marah. Kok kamu jadi berbalik lagi sih, kita harus perjuangkan Indonesia. Tapi ternyata 10 tahun dari berdamai, kemudian akhirnya 10 tahun kemudian itu dia kembali menyerang Belanda setelah diberikan oleh Belanda senjata, peluru, pasukan. Itu pasukannya ditambah dari 250 menjadi 800 pasukan. Berarti ini mungkin yang menyebabkan ada peribahasa keep your friends close and your enemies closer. Yang digunakan para mafia-mafia itu ya.